bersyukur dalam kebaktian yang istimewa karena akan segera disertai dengan upacara gerejawi peneguhan penatua, sekaligus merupakan penutup dari rangkaian panjang khotbah untuk kita mendengar firman Tuhan sesuai dengan visi yang dinyatakan kepada kita dalam periode kita yang terakhir, yaitu mengalami Allah dengan terlibat dengan Allah, ya. Dan hari ini kita melihat para penatua menyerahkan dirinya untuk terlibat dengan Allah dan bersama-sama untuk masuk dalam visi ini, menyongsong visi yang baru ke depan yang akan segera disusun kembali, bahwa kita sudah siap untuk mengalami Allah dengan terlibat dengan Allah dalam pekerjaan-pekerjaannya. Dan mari kita segarkan kembali setiap kali Allah memanggil hamba-hambanya, termasuk para penatua hari ini, memanggil kita, memanggil seluruh mereka yang dicatat di dalam Alkitab ini. Pertama-tama Allah bukan memanggil mengenai apa yang Ia inginkan dari orang-orang yang dipanggilnya, dari kita, untuk kita lakukan baginya. Allah bukan memanggil kita untuk kita melakukan sesuatu bagi Allah. Dan seringkali kita menghayati pelayanan sebagai demikian, bahwa kita dipanggil untuk melakukan sesuatu kepada Allah, bukan mengenai apa yang kita lakukan untuknya. Tetapi panggilan Allah justru sebaliknya menyatakan apa yang Allah akan lakukan. Sekali lagi, ini sangat penting, karena kebalikan. Kita seringkali berpikir apa yang akan aku lakukan bagi Allah, tetapi panggilan Allah justru sebaliknya. Apa yang akan Allah kerjakan, ini pekerjaan Allah, Allah lakukan melalui diri kita. Lihat, seluruh Alkitab adalah panggilan bahwa Allah mau bekerja, Allah mau memakai kita, bahwa Allah mau menyatakan Dia mau bekerja, memakai kita. Dan yang kita lakukan bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Allah. Dari bacaan kita yang kedua, kita dapat melihat bagaimana pelayanan dari Rasul Paulus. Allah berkata kepada Paulus bahwa ia akan menjangkau bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan Allah akan memakai Paulus sebagai rasulnya untuk melakukan pekerjaan Allah ini. Allah akan meraih bangsa-bangsa di luar Yahudi. Kisah pasal 6 ayat 6 sampai dengan 10 yang kita baca bersama menyaksikan, saudara, bagaimana kemudian Rasul Paulus berangkat dan pergi dengan inisiatifnya sendiri, karena Allah mau menjangkau bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka dia pergi ke daerah Asia Kecil. Tetapi dalam bacaan kita lihat, tetapi Roh Allah mencegah Rasul Paulus melakukan hal itu. Lalu Rasul Paulus berpikir kembali, dan dia dengan inisiatifnya sendiri memutuskan untuk pergi ke Bitinia. Tetapi kembali bacaan kita menyatakan Roh Allah kembali menghentikannya. Ada saat-saat kita melayani Tuhan, dan sepertinya pintu peluang dan kesempatan itu tertutup bagi kita. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, ke Asia Kecil gagal, ke Bitinia gagal, pintu peluang itu sepertinya tertutup. Apa yang dikehendaki Tuhan? Bukankah untuk meraih bangsa-bangsa yang bukan Yahudi? Dan Rasul Paulus pergi ke Asia Kecil, pergi ke Bitinia juga untuk meraih bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Lalu apa yang salah dengan Rasul Paulus? Apakah Allah menutup pelayanan bagi Rasul Paulus? Dan dapat lihat, tidak demikian. Allah mau supaya Paulus bukan berjalan dengan inisiatifnya sendiri dan berpikir bahwa ini adalah pekerjaannya. Karena Rasul Paulus dipanggil untuk melakukan pekerjaan Allah ini sangat tipis, saudara. Kadang-kadang kita melayani untuk membedakan ini pekerjaan Allah atau ini pekerjaan kita sendiri. Mau kita sendiri, pikiran
pikiran kita sendiri, ide kita sendiri, ataukah ini adalah pekerjaan Allah? Dan Rasul Paulus dengan inisiatifnya, kita ke Asia kecil. Tetapi Allah mencegah semuanya itu. Yang salah dari Rasul Paulus, dia berpikir bahwa dia adalah pekerjaan dari Rasul Paulus untuk meraih bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Pintu itu bukan tertutup, tetapi Allah mau Paulus mendengar petunjuknya. Dengarkan aku, Paulus, pergi dan diamlah di Troas. Itu yang dikatakan. Pergi dan diamlah di Troas sampai aku mengatakan kemana kamu harus pergi. Jadi jangan mereka-reka dengan rencanamu sendiri. Itu yang dikatakan Allah kepada Rasul Paulus. Maka dalam bacaan kita dapat kita lihat, maka di Troaslah Paulus, saudara Paulus menerima visi dari Allah untuk pergi memberitakan Injil ke Makedonia. Bukan Asia kecil, bukan Frigia, tetapi ke Makedonia. Itulah rencana pekerjaan Allah. Dan kalau kita baca selanjutnya, ternyata Allah menghendaki supaya Rasul Paulus masuk ke Yunani dan akhirnya menembus ke Roma, ke daerah barat, dan menegakkan kerajaan Allah di sana. Dan ketika kita mulai mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan ini, dan kita menjumpai saat-saat di mana sepertinya pintu peluang, pintu kesempatan itu tertutup bagi kita, tertutup rapat. Itulah saat di mana kita harus kembali kepada Tuhan, kembali untuk berbicara kepada Tuhan, untuk selalu memperoleh klarifikasi. Apakah kita sedang melakukan pekerjaan kita sendiri, atau kita sedang melakukan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita ini? Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara. Tetapi dapat sebaliknya, pada saat kita ini menghadapi pintu tertutup, seperti yang dialami oleh Musa, berkali-kali melakukan pekerjaan Allah, tetapi sepertinya pintu peluang itu tertutup oleh karena hati Firaun justru makin keras untuk mau membebaskan bangsa Israel ini, meskipun tulah demi tulah telah datang, dan bangsa Israel makin ditindas demikian kuatnya oleh Firaun, sehingga Musa harus bertelut bengap. Sepertinya jalan ini buntu, tidak mungkin Firaun itu akan membebaskan bangsa Israel. Dan itu juga saat di mana Musa bertelut di hadirat Allah dan berbicara kepada Allah untuk memperoleh klarifikasi dari Allah. Apakah ia sedang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Allah, dan Allah meneguhkan justru memang Allah lah yang membuat hati Firaun keras, supaya semakin keras, supaya bangsa Israel terus akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dan ajaib, dan mengalami Allah oleh karena kekerasan hati dari Firaun itu. Hari ini dengan demikian kita dapat belajar, orang yang dipanggil Allah bukan hanya berpikir mengenai pekerjaan Allah dan melakukan pekerjaan Allah. Panggilan Allah juga mengandung panggilan untuk kita akrab, bersekutu dengan Allah, selalu berkomunikasi, melakukan klarifikasi dalam setiap pelayanan dan pekerjaannya. Apakah sungguh-sungguh kita melakukannya di dalam pekerjaan Allah, ataukah kita sedang berjalan dengan maksud-maksud dari diri kita sendiri? Itu yang dilakukan Rasul Paulus, itu yang dilakukan oleh Musa. Pelayanan bukan hanya melakukan pekerjaan, tetapi juga meminta kita akrab dengan Allah untuk selalu bersekutu dan melakukan klarifikasi dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Firman Tuhan berkata kepada kita, pada waktu kita menjalin hubungan yang akrab dengan Allah, dan kita selalu membuka hati, dan kita taat dan patuh kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan pekerjaannya melalui kita. Sekali lagi, bukan kita, Allah menyelesaikan pekerjaannya melalui kita, memakai kita, sehingga pekerjaannya membuat orang melihat Allah
dalam setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Filipi pasal yang kedua 13 berkata, karena Allah sendiri yang bekerja. Guys, sekali lagi ini sangat jelas Rasul Paulus berkata dari apa yang dilakukan dalam setiap pelayanannya, sehingga dia mengatakan kepada semua pelayan di jemaat Filipi, dia berkata, karena Allah sendiri yang bekerja di dalam kamu. Bukan kuat gagah kita, Allah yang bekerja di dalam dirimu. Ketika Allah melakukan sesuatu melalui hidup kita ini, dan seringkali yang dilakukan Allah itu adalah pekerjaan Allah, dan karena Allah yang mengerjakannya, itu sebabnya selalu hanya Allah yang dapat melakukannya. Seringkali adalah pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita mengalami krisis iman untuk mampu melakukannya, karena bukan kita yang melakukannya. Ini pekerjaan Allah yang dahsyat. Kita hanya akan dipakainya, tetapi pada waktu kita percaya dan pada waktu kita taat, maka kita akan mengenal Allah. Kita akan makin intim dan melihat perbuatan-perbuatan Allah terjadi dalam kehidupan kita ini. Ketika Allah bermaksud untuk melakukan sesuatu, sekali lagi Allah yang melakukan, Allah mau bekerja, melakukan sesuatu, menyelesaikan pekerjaannya melalui kita ini. Tugas panggilan yang diberikannya itu seringkali mengandung mantra atau dimensi hanya Allah yang mampu melakukannya. Manusia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Sekali lagi, bukan pekerjaan kita, karena yang sedang kita lakukan adalah Allah yang bekerja, Allah yang mau menyatakan siapa dirinya, supaya orang melihat Allah, bukan melihat diri kita. Kalau kita melakukan dengan kemampuan kita, orang melihat kita, oh hebatnya si Musa, oh hebatnya. Tetapi di balik semua perkara yang dilakukan oleh Musa, seluruh umat melihat Allah yang sedang bekerja. Bukan menyanjung Musa karena kehebatannya, tetapi seluruh umat melihat Allah sungguh-sungguh bekerja dan memakai Musa di dalam kehidupannya. Kalau kita hanya bekerja dengan mengandalkan kepandaian, kemampuan dan kekuatan kita, kita akan membawa orang untuk melihat diri kita, melihat dan mengenal diri kita yang sedang bekerja. Tetapi bukan untuk itu kita dipanggil oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah supaya orang melihat Allah dan melihat pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Jika Allah bekerja melalui kita untuk melakukan apa yang hanya Allah dapat lakukan, maka orang akan melihat Allah. Orang yang ada di sekitar kita juga akan melihat dan mengalami Allah dalam kehidupan ini. Yohanes pasal 3 ayat 21 berkata, barang siapa melakukan yang benar, sebagaimana yang baru saja saya katakan, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan oleh Allah, dilakukan dalam Allah. Dan karena tugas panggilan berisi pekerjaan Allah, seringkali pekerjaan itu hanya Allah yang dapat melakukannya. Sudah dapat berkata, mustahil, dari mana dananya, dari mana? Dan sudah dapat berdebat banyak hal dalam limit keterbatasan manusia, apabila kita lupa bahwa ini adalah pekerjaan Allah yang melampaui kemampuan manusia untuk kita dapat melakukannya. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya nyata perbuatan-perbuatannya dilakukan oleh Allah. Dilakukan oleh Allah. Dan oleh karena itu ada saat-saat krisis dalam kehidupan kita, kita akan berkata seperti Musa, aku tidak layak, aku tidak pantas, siapa aku? Aku tidak bisa, aku tidak mampu, saya dapat teruskan dalam kehidupan. Tetapi mari kita nyatakan, memang bukan kita yang sedang melakukannya. Mana mungkin Musa dapat melawan Firaun? Tidak mungkin.
Tetapi Musa yang akan melihat bahwa Allah bekerja melalui dirinya. Maka dapat kita lihat pola yang konsisten. Kalau sudah lihat di semua orang yang bekerja melakukan pelayanan Allah di dalam Alkitab, dan akan menemukan satu pola yang sangat konsisten seperti yang dialami oleh Musa. Pertama, Allah memanggil. Dan itu dapat kita lihat gambar berkali-kali saya tunjukkan dari experience God mengalami Allah, bahwa Allah berkomunikasi, Allah berinisiatif, Allah memanggil Musa untuk terlibat dengannya, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Allah berkata kepada Musa mengenai apa yang akan dilakukannya. Apa yang akan dilakukannya? Bahwa ia akan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Yang ketiga, meskipun mula-mula Musa mengalami krisis kepercayaan, saya tidak petah lidah, saya tidak ini, utus yang lain saja, dan seterusnya, karena ini pekerjaan Allah dahsyat melampaui kemampuan Musa. Tetapi Musa mengatasi krisis kepercayaannya. Musa akhirnya percaya dan mematuhinya. Ketiga, mematuhinya. Dan yang keempat, kita melihat Allah menyelesaikan maksud dan tujuannya melalui Musa. Dan yang kelima, Musa dan mereka yang ada di sekitarnya melihat Allah dari perbuatan-perbuatan Allah melalui Musa. Mereka mengenal Allah lebih jelas, lebih intim, experiencing God yang luar biasa. Itu polanya. 5 pola ini berlangsung dalam semua yang dicatat di dalam Alkitab. Dan lihat, ketika Israel dihadang oleh Laut Merah dan tentara Mesir mengejar dari belakang, Allah memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas air. Musa mematuhinya. Dan laut terbelah menjadi 2. Bukan pekerjaan Musa, ini pekerjaan Allah. Tidak mungkin Musa mampu melakukan hal ini. Pekerjaan Allah, dan umat Allah melihat Allah yang bekerja melalui Musa yang diperintahkan mengangkat tongkatnya. Dan dalam perjalanan melintasi laut yang terbelah itu, dan dapat Miriam memimpin umat Tuhan memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai oleh karena mereka mengenal dan mengalami Allah. Mereka menyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Ini nyanyian baru bukan berarti musiknya yang baru, nada yang baru, tetapi karena hampir seluruh pemazmur itu seperti tahlilan itu, nadanya sama, tetapi isinya yang lain. Isinya adalah nyanyian baru, yaitu menyaksikan perbuatan-perbuatan baru Allah yang dialami. Orang yang mengalami Allah dengan dahsyat, dan dia menyanyikan lagu yang baru, artinya perbuatan-perbuatan Allah yang baru yang dialami dalam kehidupannya itu. Ketika bangsa Israel haus dan bersungut-sungut kepada Musa, sekali lagi Allah berkata, memerintahkan kepada Musa, angkat apa yang ada di tanganmu, tongkat itu, dan ketukkan kepada bukit batu. Dan pada waktu Musa mematuhinya, kita lihat bukit batu mengeluarkan mata air. Bukan Musa yang bekerja, tetapi Allah bekerja memakai Musa mengeluarkan air itu, dan bangsa Israel kembali menyanyikan nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan, melihat perbuatan Allah yang dahsyat itu. Demikian berulang-ulang dialami Musa. Demikian yang dialami oleh semua nabi yang lain. Nabi Nuh diperintahkan oleh Musa untuk membuat bahtera dan mematuhinya, dan Nuh dan keluarganya mengalami Allah dengan sangat ajaib. Nabi Elia diperintahkan untuk mengadakan kontes dengan para nabi-nabi Baal, dan api menyambar dengan luar biasa. Mereka mengalami Allah karena Elia mematuhi Allah.
Daud mematuhi Allah dan dijadikan raja bagi bangsa Israel, dan seterusnya dapat kita, termasuk kita hari ini, dan termasuk buat semua yang akan dipakai Tuhan diteguhkan hari ini. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Allah dan menyediakan diri untuk dipakainya. Keputusanku akan sampai. Yesaya pasal 46 ayat 10 sampai dengan 11. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Kulaksanakan. Allah sendiri yang melaksanakan. Segala kehendakku akan kulaksanakan. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Aku hendak melaksanakannya. Allah yang akan melaksanakannya. Saudara, mari kita teruskan perjalanan gereja kita. Allah sedang bekerja di dunia ini untuk memperdamaikan dunia yang sesat ini dengan dirinya, dan Dia memakai kita, memakai saudara dan saya, dan persidangan hari ini juga untuk memakai 3 saudara kita untuk melanjutkan. Allah berinisiatif memanggil mereka untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Allah, dan kalau kita mematuhinya, kita akan melihat bagaimana kita akan makin mengenal Allah dan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Karena untuk itulah Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita mengenal Allah karena kita mengalaminya. Kita mengalaminya di dalam kehidupan. Mari kita masuki bersama upacara peneguhan gerejawi ini, dan melalui ketika saudara kita yang telah menyerahkan diri di hadapan Tuhan, sekali lagi juga kita akan dibawa mengenal Allah dan mengalami Allah dalam kehidupan kita ini.